Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Bapak Ibu sekalian, saya mengawali dalam tanda kutip tausiah pagi hari ini dengan istighfar, karena seperti yang sudah kita ketahui ini sudah hari ke 23 ya, 24 puasa. Sudah masuk 10 hari terakhir, bahkan 7 hari terakhir. Berarti Bapak Ibu sekalian yang masih sholat subuh berjamaah di sini terhitungnya termasuk golongan manusia terpilih. Kalau tidak mau dibilang soleh, saya katakan soleh karena soleh banget gitu. Kalau yang di awal-awal rame itu mungkin ada masih kemungkinan FOMO. Begitupun yang kedua. Tapi kalau yang sudah terakhir ini berarti tingkat kesolehannya sudah luar biasa. Dan yang berbicara di depan ini tidak berhak menyandang status soleh. Paling kalau boleh ngaku cuman soltip, soleh tipis-tipis. Jadi itu makanya saya istighfar supaya diampuni, karena yang berdiri belum tentu lebih soleh daripada yang duduk. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya juga, Mbah Narto kemarin membahas bahwa kita itu sudah masuk ke 20 hari terakhir. Sekarang sudah hari ke-24 dari awal puasa. 24 kali 2 48. Bapak Ibu sudah mendengar 48 kali ceramah, sudah mendengar tausiah yang dilakukan oleh orang-orang cendekia yang punya ilmu. 48 kali lebih diajak untuk bersedekah, sholat, meningkatkan keimanan. Maka yang saya lakukan pagi ini bukan itu. Yang saya lakukan pagi ini adalah membahas perang Amerika Israel melawan Iran dalam sudut pandang eskatologi. Oh, berat ya Bu? Enggak, tapi kita enggak langsung ke situ, kepagian, terlalu serius. Kita akan sampai situ nanti, karena saya dikasih kesempatan berbicara 3 kali, 2 subuh 1 tarawih. Tapi hari ini kita akan membahas yang enteng-enteng dulu. Kita membahas muamalah. Kita akan membahas tentang syair dan musik. Syair dan musik. Bapak Ibu di sini, menurut Bapak Ibu, musik itu boleh atau tidak boleh? Boleh. Pak Ustadz bilang boleh, Bu. Ada yang bilang tidak boleh? Monggo tangkat tangan. Oke, karena sebagian dari kita untuk yang penghafal Quran, dia waktu proses menghafal Qurannya tidak boleh mendengarkan musik. Nabi sendiri juga kadang mengisyaratkan boleh, kadang mengisyaratkan tidak boleh, tergantung keadaan. Nah, sebelum ini Mas Dion itu, saya pernah mendengar Mas Dion itu tausiah tentang pesan dari Jalaluddin al-Rumi. Dan Maulananya itu. Ya, Maulana, ya. Iya, Pak Maulana. Siap. Ada Maulananya katanya. Ada yang kenal Jalaluddin al-Rumi? Nggih, Jalaluddin al-Rumi itu sufi. Sufi yang berasal dari daerah yang dulunya kekuasaan Romawi, maka disebut Jalaluddin al-Rumi. Tapi kita nggak akan bahas Rumi di sini, kita akan bahas bapaknya Rumi. Siapa bapaknya Rumi?
Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani itu anaknya ada yang namanya Rumi, yang sekarang lagi masuk berita itu, lagi ngetren viral. Bapak Ibu di sini ada yang tahu Ahmad Dhani? Suka nggak sama Ahmad Dhani, Bu? Enggak. Bapak-bapak suka nggak sama Ahmad Dhani? Enggak juga. Oh, enggak juga. Hampir 90% nggak ada yang suka Ahmad Dhani ya. Tapi gini, Bu, walaupun nggak disukai, tapi saya akan coba menjabarkan. Ahmad Dhani itu musisi. Di medio 2000-an awal atau sekitar 2004, dia itu dengan bandnya Dewa 19 itu menerbitkan satu album judulnya Pangeran Cinta. Dalam album itu juga ada lagunya judulnya sama, Pangeran Cinta. Di salah satu liriknya, di refnya itu kalau Bapak Ibu ingat, dia berbunyi seperti ini. Semua ini pasti akan musnah, tetapi tidak cintaku padamu, karena aku sang pangeran cinta. Nah, kalau yang generasi milenial pasti tahu. Kalau yang Gen Z belum tentu tahu. Apalagi Gen Alpha. Saya mau mengulik sedikit tentang lirik ini. Sebenarnya Bapak Ibu tahu nggak sih siapa yang dimaksud pangeran cinta dalam lirik ini? Ternyata setelah kita ulik lebih dalam, dari awal lagu sampai akhir lagu, pangeran cinta yang dimaksud ini secara tafsir orang awam, orang yang punya sedikit ilmu, itu ada dua artinya. Pangeran cinta itu bisa berarti Allah, yang mana dalam literatur Jawa atau penyebutan sering disebut pangeran, atau Nabiullah Muhammad SAW. Karena sebelum wafatnya yang diucapkan Nabi itu bukan anakku, bukan ahlil bautku, tapi ummati. Jadi cinta beliau terhadap kita, umat akhir zaman ini, abadi, tak akan musnah, karena aku pangeran cinta. Kalau kita menafsirkannya seperti itu, berarti lagu yang tadi itu adalah desepsi atau sebuah tipuan atau sebuah penyelamuran dari arti sebenarnya. Berarti pada medio tahun itu seluruh Indonesia yang mendengarkan Dewa 19 lewat televisi atau lewat radio atau membeli kasetnya, secara tidak langsung mendengar, mengucapkan dan menyanyikan pesan-pesan tauhid. Nah, ini adalah feat atau kerja yang mungkin tidak akan bisa dicapai oleh kita semua. Secara tidak langsung Ahmad Dhani membuat orang, baik itu muslim maupun non-muslim, mengucapkan pesan tauhid. Nah, dari sini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita bisa mengambil pelajaran, ternyata dakwah atau penyampaian pesan kebenaran itu bisa dilakukan oleh orang yang belum tentu kita sukai, lewat media yang lewat cara yang belum tentu baik, musik, dan lewat media yang waktu itu dikuasai oleh orang fasik. Itu dakwah. Jadi dakwah bisa dilakukan oleh media yang belum tentu suci. Lalu apa kemudian yang bisa kita sarikan lagi dari pesan itu? Bahwa sebenarnya dakwah bisa dilakukan oleh kita semua, oleh siapa saja yang masih ada cahaya iman di dalam hatinya. Selama dia memiliki cahaya iman, dia akan mengajak yang lain untuk menuju hal yang sama, ketauhidan. Ini penting karena kita semua, kita akui bukanlah cendekia. Di dalam masjid ini berapa persen cendekia yang duduk di sini? Paling beliau, kemudian Pak Muhyiddin di situ. Selebihnya mungkin belum sampai level.
yang seperti ini. Tapi apakah itu menghalangi dari dakwah? Jangan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, di banyak dakwahnya, dakwah yang terpenting adalah dakwah yang ke diri sendiri, kemudian ke orang-orang terdekat dan keluarga terdekat. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu ceramah tentang Ahmad Dhani-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.